Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Perang Badar merupakan perang yang sangat penting dan paling bersejarah di antara perang yang pernah dilalui oleh pasukan kaum muslimin. Yang mana perang yang agung ini merupakan penentu eksistensi dakwah Rasulullah SAW ke depannya. Terdapat kisah yang sangat menakjubkan, yang sangat penting untuk kita ambil sebagai pelajaran bagi kita semua. Yang mana kisah ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan bahwa kaum muslimin beserta Rasulullah SAW keluar dari Madinah menuju sumur Badar. Setibanya di Badar, Rasulullah SAW langsung memberikan instruksi kepada pasukan kaum muslimin dengan berkata, jangan sampai ada di antara kalian yang melakukan sesuatu tanpa seizinku, tanpa aku terlebih dahulu mengetahuinya. Kemudian datanglah pasukan musyrikin yang berjumlah 1000 orang, lengkap dengan peralatan perang mereka. Mendekatlah mereka kepada pasukan kaum muslimin. Lantas Nabi SAW bergegas menyiapkan barisan pasukan kaum muslimin, seraya motivasi dengan bersabda, "Qumu ila jannatin arduhas samawati wal ard." Bangkitlah kalian semua menuju surga Allah Subhanahu wa taala yang luasnya seluas langit dan bumi. Setelah bersabda demikian, ada seorang pemuda yang merasa takjub, merasa kagum dengan perkataan Rasulullah SAW. Lantas dia pun bertanya, "Ya Rasulullah, surga yang luasnya seluas langit dan bumi?" Nabi SAW menjawab, "Ya, surga yang luasnya seluas langit dan bumi." Pemuda itu pun berkata, "Bakhin bakh." Bagus, bagus. Rasulullah SAW lantas merasa heran dengan perkataan pemuda tersebut. Beliau pun bertanya, "Ya, wahai pemuda, apa yang membuat engkau sehingga mengatakan bagus, bagus, bakhin bakh?" Lantas pemuda itu pun menjawab, "Tidak ya Rasulullah, kecuali aku berharap aku merupakan bagian di antara ahli surga tersebut." Nabi SAW pun menjawab, "Engkau merupakan bagian di antara ahli surga tersebut." Lantas Rasulullah SAW pun melanjutkan kepada para sahabatnya yang lain agar dipersiapkan untuk berperang. Kemudian pemuda tadi mengambil segenggam kurma yang ada di tempatnya untuk dia makan. Di tengah dia memakan kurma, dia bergumam kepada dirinya sendiri, "Seandainya aku harus menghabiskan kurma ini, kemudian aku baru masuk surga karena mati syahid, sungguh ini merupakan kehidupan yang lama bagiku." Kemudian dia pun membuang kurma yang ada di tangannya. Lantas dia pun menerjang pasukan kaum musyrikin sendirian. Dia pun terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Faidah yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah hendaklah sebagai seorang muslim untuk bersegera menuju kebaikan, menuju amal soleh. Karena sungguhnya kematian itu adalah sesuatu yang sangat mengagetkan, datangnya tiba-tiba. Yang kedua, penting sekali bagi seorang muslim agar pikirannya senantiasa dipenuhi, disibukkan dengan janji-janji Allah dan Rasulnya, sehingga itu menjadi cita-citanya, menjadi suatu yang diharapkan untuk dia capai. Yang terakhir, faedah yang bisa kita ambil di dalam kisah ini
menunjukkan keutamaan sahabat yang bernama Umair bin Al-Hammam Al-Ansari. Pemuda tadi yang memegang kurma kemudian berjihad adalah bernama Umair bin Al-Hammam Al-Ansari. Semoga bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.